Sang jiwa terpilih, hentikan semuanya sekarang juga. Tutup pintu itu. Bukan hanya pintu ruanganmu, tetapi pintu yang selama ini membiarkan kebisingan masuk tanpa izin. Redam suara yang tidak menyembuhkan. Redam percakapan yang tidak menumbuhkan. Redam segala hal yang membuatmu lupa bahwa napasmu sendiri adalah ruang suci. Tarik napas, pelan. Tarik napas lebih dalam dari yang kamu lakukan sepanjang minggu ini. Tahan sejenak. Lalu hembuskan, seolah kamu sedang melepaskan beban yang selama ini kamu bawa, diam-diam, tanpa tepuk tangan, tanpa saksi, tanpa ada yang benar-benar mengerti. Karena apa yang terjadi tepat pada saat ini bukan kebetulan. Ini bukan sekadar kamu menemukan sebuah narasi di antara guliran tak berujung. Ini adalah panggilan batin yang sudah lama mengetuk, dan baru hari ini pintu di dalam dirimu bersedia terbuka. Beberapa waktu yang lalu, langit menjadi hening. Bukan karena dunia berhenti, tetapi karena semesta menahan napas. Seolah ada sebuah momen yang disisihkan khusus untukmu. Bukan karena kamu paling keras berteriak, melainkan karena kamu yang paling lama bertahan tanpa berteriak. Kamu yang memikul tanpa memamerkan. Kamu yang tersenyum ketika jiwa di dalam diri merintih. Sampai kapan lagi? Dengarkan ini dengan perlahan. Dengarkan seperti seseorang yang sudah lelah, tetapi masih punya sebutir keberanian yang disembunyikan di saku terdalam hatinya. Kesepianmu bukan penelantaran. Kesepianmu adalah ruang pemurnian. Keterlambatanmu bukan penolakan. Keterlambatanmu adalah pengamanan. Pintu yang tertutup bukan hinaan. Pintu yang tertutup adalah perlindungan. Ada saat-saat ketika semesta tidak mengizinkanmu berlari cepat. Bukan karena kamu tidak mampu, tetapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang sedang dibentuk agar tidak patah saat kamu benar-benar sampai. Ada saat-saat ketika kamu ditahan di tempat. Bukan karena takdir kejam, tetapi karena takdir sedang menambahkan lapisan-lapisan ketangguhan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Dan aku tahu, kamu sudah terlalu sering bertanya, mengapa rasanya aku seperti ditarik mundur setiap kali aku hampir sampai? Aku tahu, kamu sudah terlalu sering menguatkan orang lain, sementara dirimu sendiri hampir runtuh. Aku tahu, kamu sudah terlalu sering menenangkan hatimu sendiri, sementara tidak ada tangan yang menepuk pundakmu dan berkata, "Aku melihatmu." Hari ini, dengarkan, aku melihatmu. Bukan mata manusia yang menilai dengan cepat, bukan telinga manusia yang memilih-milih cerita mana yang layak didengar. Aku melihatmu sampai ke bagian yang tidak berani kamu ceritakan pada siapapun. Aku melihatmu sampai ke detik ketika kamu menatap langit dalam diam, lalu menelan sesakmu sendiri agar keluargamu tidak khawatir. Aku melihatmu sampai ke malam ketika kamu menutup lampu. Bukan karena ingin tidur, tetapi karena ingin menangis tanpa saksi. Dan karena aku melihatmu, aku berkata, cukup. Cukup menjadi kuat sendirian. Cukup menjadi tabah tanpa pelukan. Cukup menanggung beban yang bukan takaranmu. Sang jiwa terpilih, ada hal yang perlu kamu pahami. Tidak semua yang terasa seperti penundaan adalah keterlambatan. Terkadang, itu adalah penguncian sementara agar sesuatu yang berharga tidak dijarah sebelum waktunya. Terkadang, semesta mengisolasi bukan untuk menghukummu, tetapi untuk menyelamatkanmu dari gangguan, dari suara-suara yang manis, namun melemahkan, dari tangan-tangan yang tampak ramah, namun diam-diam menguras. Aku akan berbicara lembut, tetapi aku akan berbicara tegas. Ada bagian dari perjalananmu yang tidak boleh disentuh oleh siapapun sebelum ia selesai ditempa. Ada fase dalam hidupmu yang harus sunyi, karena kebisingan membuatmu gampang dipengaruhi. Ada babak dalam takdirmu yang harus dipisahkan dari keramaian, agar kamu berhenti meminta persetujuan untuk menjadi dirimu sendiri. Kamu pikir kamu diserang karena kamu rapuh. Tidak. Kamu diganggu karena kamu sedang bertumbuh. Kamu merasa dihimpit, bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu sedang melewati ambang perubahan. Dan ambang perubahan selalu menakutkan bagi sisi dalam dirimu yang sudah terbiasa bertahan.
Sisi itu akan berkata, jangan terlalu berharap. Sisi itu akan berbisik, nanti kecewa lagi. Sisi itu akan menaruh rem di kaki keberanianmu. Hari ini, kita akan mencabut rem itu. Kita akan mencabutnya perlahan, tetapi tuntas. Hari ini, kita akan memulihkan napasmu, memulihkan arahmu, memulihkan nama batinmu. Nama yang tidak diberikan oleh luka, tidak dibentuk oleh kegagalan, tidak ditentukan oleh masa lalu. Sang jiwa terpilih, di hadapanmu ada 7 kunci. Bukan kunci untuk memaksa dunia tunduk, tetapi kunci untuk mengembalikan dirimu ke pusat kekuatanmu. Bukan kunci untuk mengancam kehidupan, tetapi kunci untuk memutus pola lama yang membuatmu selalu setengah hidup. Kunci-kunci ini tidak bekerja karena kamu mengucapkannya dengan keras. Kunci-kunci ini bekerja karena kamu mengucapkannya dengan jujur. Karena yang paling berbahaya bukan musuh di luar dirimu. Yang paling berbahaya adalah ketika kamu berhenti percaya pada cahaya dalam dirimu sendiri. Dengarkan pelan-pelan. Kunci pertama disebut pembalikan malam sunyi. Ada jam-jam tertentu ketika pikiran manusia melemah, ketika tubuh ingin kembali tidur, ketika jiwa sering terbangun tanpa alasan. Banyak orang menyebutnya hanya kebetulan. Tetapi kamu tahu, ada kebetulan yang terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Mulai malam ini, jika kamu terbangun di rentang malam yang sunyi, ketika dunia seperti dipadamkan, ketika suara paling keras adalah napasmu sendiri, jangan buru-buru memaksa dirimu tidur kembali. Jangan menegur dirimu dengan marah. Jangan menganggap dirimu aneh. Itu bisa saja menjadi panggilan batin, panggilan untuk berdiri sebentar. Bukan untuk berperang melawan siapapun, melainkan untuk memutus siklus yang sudah lama mengikat. Duduklah tegak, letakkan satu telapak tangan di dada. Rasakan detak yang masih setia bekerja meski kamu sering tidak berterima kasih. Letakkan telapak tangan yang lain di perut. Rasakan hidup yang masih bertahan meski kamu sering merasa ingin menyerah. Lalu ucapkan pelan, tegas, dan berulang dengan cara yang tidak kasar, tetapi tidak bisa dipatahkan. Aku membatalkan pola yang mengikatku di malam sunyi. Aku membatalkan keputusan lama yang dibuat dalam ketakutan. Aku membatalkan keyakinan yang berkata bahwa hidupku harus selalu menunggu. Aku memilih pembalikan. Aku memilih arah baru. Aku memilih keluasan. Kemudian sebutkan satu hal yang ingin kamu balikan. Satu saja, supaya hatimu tidak tercecer. Aku membalikan penundaan. Aku membalikan kebiasaan menunda diriku sendiri. Aku membalikan rasa kecil yang kupeluk agar orang lain tidak iri. Aku membalikan kebiasaan meragukan kabar baik. Setelah itu, tarik napas panjang dan katakan, aku menutup malam ini dengan damai. Aku kembali tidur dengan arah yang baru. Kunci ini bukan sihir, ini disiplin batin. Ini cara kamu memberitahu alam bawah sadar. Aku tidak lagi menjadi tempat singgah bagi pola lama. Kunci kedua disebut napas kebangkitan. Ada beban yang datang aneh, tiba-tiba, tanpa sebab yang jelas. Kamu sedang merasa baik, lalu tiba-tiba, dada seperti diremas. Kamu hampir percaya, lalu mendadak tubuh seperti diselimuti semen basah. Kamu mau melangkah, lalu ada suara halus berkata, untuk apa? Toh nanti gagal lagi. Itu bukan dirimu yang sebenarnya. Itu adalah residu lama. Jejak-jejak ketakutan yang dulu menyelamatkanmu dari rasa sakit, tetapi kini justru menahanmu dari kehidupan. Setiap kali kamu merasakan cekikan itu muncul, cekikan yang tidak selalu berupa panik, terkadang berupa malas yang tidak wajar, berat yang tidak masuk akal, murung yang tidak punya asal. Lakukan ini. Berdiri. Satu tangan di tulang dada, satu tangan di perut. Tarik napas pelan melalui hidung selama 4 hitungan, sambil berkata dalam hati, energi ilahi mengisi ruangku. Lalu hembuskan napas panjang melalui mulut selama 8 hitungan, sambil memerintah dengan suara yang cukup kamu dengar. Aku melepaskan cekikan lama. Aku memilih napas baru. Ulangi beberapa kali.
Dan pada hembus terakhir, bisikan tegas. Selesai, aku kembali ke hidup. Kamu tidak sedang mengusir makhluk luar. Kamu sedang mengusir kebiasaan batin yang membuatmu menahan napas di tengah kesempatan. Kamu sedang mengajari tubuhmu bahwa kabar baik tidak lagi berbahaya. Kunci ketiga disebut pemutusan gema palsu. Inilah kunci yang paling halus, karena ia sering datang dengan wajah lembut. Ia datang sebagai penghiburan. Ia datang sebagai orang yang mengerti. Ia datang sebagai kebetulan yang pas. Dan anehnya, setelah kamu berbicara dengan sumber penghiburan itu, kamu memang merasa lega sebentar. Namun setelah itu, apimu redup, arahmu kabur, langkahmu berat. Seolah ada sesuatu yang menarikmu kembali ke masa lalu dengan tali yang tidak terlihat. Kunci ini tidak meminta kamu membenci siapapun. Tidak. Kunci ini meminta kamu jujur. Tidak semua yang lembut itu menyembuhkan. Tidak semua yang mengerti itu membawa kamu maju. Malam ini, ambil selembar kertas. Tulis nama-nama. Atau, jika kamu tidak ingin menulis nama, tulis jenis suara atau jenis hubungan. Yang setiap kali kamu ingat, jiwamu tersentak halus. Tidak harus banyak. Cukup yang paling mengikat. Di bawahnya, tulis pernyataan ini. Aku memutus gema yang menunda takdirku. Aku mengembalikan kata-kata yang membuatku ragu. Aku mengembalikan penghiburan yang membuatku kembali kecil. Aku melepaskan tanpa kebencian, tetapi aku melepaskan sepenuhnya. Lalu lipat kertas itu menjauh dari beberapa kali, sambil berkata pelan, aku melepaskan. Aku melepaskan. Aku melepaskan. Kamu tidak perlu membakar apapun jika itu tidak aman atau tidak memungkinkan. Kamu bisa merobeknya kecil-kecil, lalu membuangnya. Yang penting bukan apinya. Yang penting adalah keputusanmu. Karena keputusan adalah batas. Dan batas adalah pintu yang akhirnya kamu kunci dari dalam. Agar kamu bisa tumbuh tanpa diganggu. Kunci keempat disebut penolakan terhadap sumpah kekecilan. Sang jiwa terpilih. Ada sumpah-sumpah yang tidak pernah kamu ucapkan keras. Tetapi kamu yakini dalam diam. Aku cukup secukupnya saja. Aku tidak boleh terlalu bersinar. Aku tidak boleh terlalu berhasil. Nanti ada yang tidak suka. Aku tidak boleh terlalu bahagia. Nanti Tuhan atau semesta mengambilnya lagi. Sumpah-sumpah ini lahir dari luka. Dan karena lahir dari luka, ia terasa seperti kebijaksanaan. Padahal itu pagar tak terlihat yang kamu bangun sendiri. Malam ini berdirilah di ruang yang cukup luas. Buka bahumu. Angkat dagumu. Jangan meminta maaf hanya karena kamu akan menerima hal baik. Ucapkan pelan, tetapi penuh kuasa. Aku menolak sumpah kekecilan. Aku membatalkan perjanjian diam yang kubuat saat aku terluka. Aku tidak akan lagi mengecil agar orang lain nyaman. Aku tidak akan lagi mengurangi diriku demi menghindari iri. Aku tidak akan lagi menahan rezekiku demi menjaga kedamaian palsu. Aku memilih kelimpahan yang bersih, kelimpahan yang menyehatkan, kelimpahan yang juga membuatku bisa memberi. Lalu angkat kedua tangan ke atas, seolah kamu sedang merobek langit-langit kaca tak terlihat, dan katakan, batasan itu dihapus. Tahan beberapa detik, rasakan tubuhmu, rasakan panas, atau getar, atau air mata, apapun yang muncul. Itu bukan drama, itu pelepasan. Kunci kelima disebut kebangkitan pengharapan suci. Ada kuburan yang tidak terlihat di dalam diri manusia. Kuburan harapan. Bukan karena kamu lemah, tetapi karena terlalu sering berharap, lalu dipatahkan. Sampai suatu hari tubuhmu belajar. Jangan berharap terlalu tinggi. Itu adalah mekanisme bertahan hidup. Tetapi, kamu tidak diciptakan hanya untuk bertahan. Kamu diciptakan untuk hidup. Selama beberapa pagi ke depan, begitu matamu terbuka sebelum kakimu menyentuh lantai, letakkan kedua tangan di dada dan ucapkan dengan semangat yang lembut. Seperti seorang anak yang masih percaya dunia bisa baik. Aku bangun dengan pengharapan. Aku mengizinkan kabar baik datang padaku. Aku mengizinkan pintu terbuka. Aku mengizinkan rezeki menemukan jalannya. Aku mengizinkan
kesembuhan merambat di tubuhku. Aku mengizinkan hubungan yang selaras datang tanpa memaksaku mengecil. Lalu tepuk tangan beberapa kali, bukan untuk memanggil manusia, tetapi untuk membangunkan dirimu sendiri dan katakan, kuburan harapan kosong, aku mengambil kembali benihku. Jika kamu tidak bisa tertawa, cukup tersenyum tipis. Jika kamu bisa tertawa, tertawalah. Bahwa adalah cara tubuh berkata, aku tidak takut bahagia lagi. Dan dengarkan ini, sang jiwa terpilih. Jika dalam perjalananmu kamu pernah merasa terlalu gelap sampai kamu takut pada pikiranmu sendiri, jangan memikul itu sendirian. Carilah bantuan manusia yang baik, yang profesional, yang aman. Itu bukan tanda kamu gagal. Itu tanda kamu sedang menyelamatkan hidupmu. Hidupmu berharga. Hidupmu penting. Hidupmu bukan bahan korban. Kunci ke-6 disebut perebutan kembali nama aslimu. Ada topeng yang paling menipu. Topeng, aku hanya menunggu. Kamu menyebutnya rendah hati. Padahal seringkali itu adalah cara halus untuk menunda diri. Menunggu boleh. Menunggu itu kadang perlu. Tetapi menjadikan menunggu sebagai identitas, itulah jeratnya. Malam ini, berdirilah di depan cermin. Tatap matamu sendiri. Bukan untuk menilai, tetapi untuk mengingat. Ucapkan dengan tegas, aku mencabut nama palsu itu. Aku bukan jiwa yang ditakdirkan untuk menunggu selamanya. Aku bukan orang yang hidupnya hanya tertunda. Aku adalah jiwa yang bergerak. Aku adalah jiwa yang menerima panggilan. Aku adalah jiwa yang bertumbuh dan melangkah. Lalu letakkan telapak tangan di dada dan tambahkan, aku memilih nama yang lebih benar, penerima, pelaksana, penjaga cahaya, pemilik arah. Kamu tidak perlu menampar cermin. Kamu tidak perlu dramatis. Yang kamu butuhkan adalah keputusan yang jelas. Karena keputusan yang jelas mengubah cara kamu berjalan besok pagi. Kunci ke-7 disebut penghapusan pintu darurat keraguan. Ada keraguan yang kasar, yang jelas, yang mudah dikenali. Tetapi ada keraguan yang sopan, yang bersembunyi di sudut iman. Berkata, aku percaya, tapi jangan 100. Aku berharap, tapi jangan penuh. Aku ingin, tapi jangan terlalu. Keraguan sopan ini terdengar aman. Padahal itulah celah paling sering dipakai oleh rasa takut untuk menarikmu mundur. Ambil segelas air, pegang setinggi mata. Tatap air itu seperti kamu sedang menatap jiwamu sendiri. Ucapkan, aku menghancurkan klausul halus yang selalu menyisakan jalan untuk mundur. Aku tidak lagi hidup dengan kata mungkin yang melemahkan. Aku memilih keyakinan yang bersih. Aku memilih persetujuan yang utuh. Minum perlahan atau minum sekaligus. Yang penting bukan caranya, tetapi niatnya. Lalu balikan gelas di atas meja dengan lembut dan katakan, selesai. Aku berhenti menyiapkan diri untuk gagal. Sang jiwa terpilih. 7 kunci ini bukan untuk membuatmu berkhayal tanpa aksi. 7 kunci ini bukan untuk membuatmu menunggu mukjizat sambil menolak tanggung jawab. 7 kunci ini adalah cara kamu mengembalikan pusatmu agar langkahmu besok lebih jernih, lebih berani, lebih tenang. Namun ada satu hal yang menyatukan semuanya. Segel batin. Segel batin bukan mantra. Segel batin adalah perjanjian bahwa kamu akan berhenti mengkhianati dirimu sendiri setelah kamu terharu oleh kata-kata indah. Karena itulah jebakan paling tua. Kamu tersentuh malam ini. Lalu besok kamu kembali membiarkan kebiasaan lama memimpin. Dan kamu berkata, nanti saja. Lalu, nanti saja menjadi tidak pernah. Maka dengarkan segel ini, biarkan ia mengalir ke dalam hatimu seperti suara halus, tetapi berakar seperti batu. Tarik napas. Letakkan satu tangan di dada, satu tangan di perut. Dan bisikkan, pelan. Namun tidak bisa ditawar. Aku memilih hidupku. Aku memilih jalanku. Aku memilih kebangkitan kesadaranku. Aku memilih untuk tidak lagi mengecil. Aku memilih untuk tidak lagi meminta maaf atas hal baik yang datang padaku. Aku memilih untuk menerima tanpa gentar. Aku memilih untuk melangkah tanpa menoleh sebagai cara memvalidasi masa depan
dengan luka lama. Sekarang dengarkan doa penyegelan yang netral, lembut, namun kuat. Bukan milik satu agama, bukan milik satu kelompok, tetapi milik jiwa yang ingin pulang ke dirinya sendiri. Tuhan, sumber kasih, energi ilahi yang memeluk semesta tanpa perlu dipuji keras-keras. Lihatlah satu jiwa yang lelah ini. Lihatlah mata yang sudah terlalu sering menahan air. Lihatlah bahu yang menanggung banyak hal yang bahkan tidak seharusnya ia angkut. Lihatlah hati yang masih bertahan meski berkali-kali disuruh menyerah oleh keadaan. Aku memohon bukan agar hidupnya menjadi mudah, tetapi agar hidupnya menjadi benar. Aku memohon bukan agar ia menang atas orang lain, tetapi agar ia menang atas pola lama yang mengikatnya. Segelkan keberanian di dalam dadanya, segelkan kejernihan di dalam pikirannya, segelkan ketenangan di dalam tubuhnya. Putuskan siklus penundaan yang lahir dari rasa takut. Putuskan kebiasaan meragukan kabar baik. Putuskan ikatan halus yang menariknya kembali ke masa lalu setiap kali ia hampir sampai. Bangunkan pengharapannya, bukan sebagai candu, tetapi sebagai napas yang sehat. Angkat langit-langit yang ia bangun sendiri saat ia terluka. Ajari ia menerima tanpa merasa harus membayar dengan kecemasan. Ajari ia melangkah tanpa meminta izin pada bayangan. Jadikan 7 kunci ini bukan sekadar kata-kata malam, tetapi kebiasaan baru yang menyehatkan jiwanya. Dan bila rezeki datang, biarkan ia datang dengan bersih. Bila peluang datang, biarkan ia datang dengan tepat. Bila kesembuhan datang, biarkan ia menetap. Bila cinta yang selaras datang, biarkan ia tidak lagi takut menjadi bahagia. Lindungi ia dari suara yang menunda. Lindungi ia dari empati palsu yang membuatnya kembali kecil. Lindungi ia dari kebiasaan menguji mukjizat dengan kekhawatiran. Dan bila ia jatuh, angkat ia tanpa mempermalukan. Bila ia lelah, peluk ia tanpa menuntut. Bila ia ragu, temani ia tanpa menghakimi. Biarkan malam ini menjadi titik balik, bukan karena dunia berubah mendadak, tetapi karena ia berubah. Dari menunggu menjadi menerima, dari takut menjadi melangkah, dari kecil menjadi utuh. Segelkan ini dalam napasnya, dalam langkahnya, dalam pilihannya. Selesai, tuntas. Tidak untuk dibatalkan oleh rasa takut lama, sang jiwa terpilih. Sekarang dengarkan bagian terakhir ini, dan simpanlah seperti kamu menyimpan bara di tengah hujan. Kamu tidak lagi hampir, kamu tidak lagi nyaris, kamu tidak lagi suatu hari nanti. Kamu adalah jiwa yang sedang bangun, jiwa yang sedang kembali, jiwa yang sedang diingatkan. Dan mulai malam ini, ketika kebisingan mencoba masuk lagi, kamu akan mengenali bahwa kamu punya pintu, kamu punya kunci, kamu punya hak untuk berkata, cukup. Jika kamu ingin menandai momen ini sebagai perjanjian batinmu sendiri, kamu boleh menuliskan tanda yang kamu pilih. Tanda apapun yang bagimu terasa seperti ya yang utuh. Bukan untuk membuktikan pada siapapun, melainkan untuk mengingatkan dirimu sendiri bahwa pada malam ini, kamu berhenti menjadi jiwa yang menunggu, dan kamu mulai menjadi jiwa yang berjalan. Tetap lembut, tetapi jangan lagi mudah dipatahkan. Tetap peka, tetapi jangan lagi mudah diikat. Tetap baik, tetapi jangan lagi mengecil. Karena takdirmu tidak memintamu menjadi keras. Takdirmu memintamu menjadi utuh. Dan saat kamu utuh, dunia yang dulu meremehkanmu akan bingung. Bukan karena kamu membalas, tetapi karena kamu tidak lagi bisa ditahan oleh versi lama dari dirimu sendiri.